Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para sahabat sekalian yang senantiasa menikmati atau menyimak video-video yang saya unggah di channel saya, pada kesempatan ini saya akan menceritakan pengalaman saya beberapa tahun yang lalu. Waktu itu saya memikirkan mengapa penulisan bilangan positif itu tanpa ada simbol plus, sedangkan bilangan negatif ada simbol minus. Jadi positif 2 itu ditulis 2 saja, 2. Sedangkan negatif 2 ditulis ada simbol minus kemudian 2. Sehingga orang-orang juga sering membaca negatif 2 dengan minus 2. Sama dengan positif 10, itu tidak ditulis plus 10, tetapi cukup 10. Sedangkan negatif 10, ya ditulis simbol minus itu kemudian 10. Saya berpikir, mengapa kok tidak sebaliknya gitu kan. Artinya positif 10 itu ditulis plus 10, sedangkan negatif 10 itu cukup ditulis 10 gitu kan. Jadi untuk membedakan mana positif dan negatif, maka yang positif ditulis plus 10, ada tanda plusnya, kemudian yang negatif cukup 10. Maka sudah dapat membedakan mana yang positif, mana yang negatif. Pertanyaan ini agak lama bergelayut di pikiran saya. Kemudian sampai suatu saat saya disempatkan untuk membaca kitab Nashwaihul Ibad, sarah Nashwaihul Ibad karangan Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Ada yang bilang Imam Nawawi Al-Bantani. Pada halaman 24 saya menemukan suatu penjelasan di situ, menemukan suatu makalah yang ke-15. Jadi makalah ke-15 yang di kitab itu disebutkan bahwa makalah ini berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi pada makalah ke-15 ini dijelaskan alamatus syaqawah dan alamatus sa'adah. Tanda-tanda orang yang merugi itu, tanda-tanda orang yang akan celaka gitu kan, dan tanda-tanda orang yang akan sedih ada 4. Kemudian saya tidak mau membahas keempat-empatnya, tetapi akan membahas 2 saja yang berkaitan dengan penulisan bilangan positif dan negatif tadi. Di halaman 24 kitab ini disebutkan bahwa tanda-tanda orang yang celaka itu ada 4. 2 diantaranya adalah, yang pertama, dia suka melupakan atau gampang melupakan kesalahan-kesalahan yang lalu. Jadi dia gampang melupakan dosa-dosa yang telah dikerjakan di waktu lalu. Padahal sebenarnya dosa-dosa ini masih tersimpan, masih tercatat di samping Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri pertama orang yang akan menderita itu, akan sengsara itu adalah orang yang gampang melupakan kesalahan. Dan yang kedua dijelaskan bahwa tanda-tanda orang yang akan sengsara ini, yang kedua adalah dia senang mengingat-ingat kebaikan yang telah dikerjakan. Jadi gampang sekali mengingat-ingat perbuatan baik yang dia telah kerjakan. Tidak hanya mengingat-ingat, tetapi menyebut-nyebut. Jadi sering suka menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan yang telah dia kerjakan. Jadi orang yang melakukan 2 tanda ini, yang pertama adalah gampang melupakan kesalahan, dan yang kedua suka
menyebut-nyebut kebaikan ini termasuk tanda-tanda orang yang akan sengsara. Dan sebaliknya, tanda-tanda orang yang akan bahagia, alamatus sa'adah itu, tanda-tanda orang yang akan bahagia ada 4 juga. 2 diantaranya kebalikan dari yang tadi. Yang pertama adalah dia mudah mengingat-ingat kesalahan yang telah lalu, dan yang kedua adalah mudah untuk melupakan kebaikan yang telah dia kerjakan. Nah, jadi kalau tanda orang yang sengsara tadi mudah melupakan kesalahan, justru orang yang akan bahagia itu adalah gampang mengingat kesalahan. Sedangkan tanda orang yang akan celaka itu adalah mudah mengingat-ingat atau menyebut-nyebut kebaikan yang telah lalu, sementara orang yang akan bahagia kelak adalah orang yang mudah untuk melupakan kebaikan yang pernah dia kerjakan. Apa hubungannya dengan simbol bilangan tadi? Ya, apa hubungannya? Ada hubungannya menurut saya. Kemudian kenapa kok positif itu ditulis tanpa simbol plus, sedangkan negatif itu ditulis dengan simbol minus? Nah, di sini kemudian saya menangkap makna bahwa perbuatan positif, jadi bilangan positif itu kan tidak perlu ditulis plusnya, Jadi tanpa plus, tanpa tulisan plus, orang sudah paham bahwa ini positif. Jadi bermakna bahwa perbuatan yang baik itu, perbuatan hasanat, jadi perbuatan yang baik, amal soleh, gitu kan, itu tidak untuk disebut-sebut, tidak untuk dipamer-pamerkan ke orang lain. Nah, maka dengan demikian ini termasuk ciri-ciri orang yang akan sa'adah. Sedangkan negatif itu ditulis lengkap dengan simbol minus. Jadi negatif 10 itu ditulis minus 10 kan. Ini bermakna bahwa ada penekanan di sini, ada penekanan bahwa negatif itu senantiasa untuk diingat-ingat. Sebaliknya, kalau kemudian bilangan positif itu ditulis dengan plus 10, sedangkan negatif itu tanpa simbol minus, ya ini menunjukkan ciri-ciri orang yang akan syakowah, orang yang akan menderita, yaitu mudah mengingat-ingat kebaikan, kemudian gampang melupakan kesalahan, tidak mau minta maaf, dan tidak mau bertobat, gitu. Nah, ini yang kemudian saya ambil makna dari mengapa positif itu ditulis tanpa tulisan plus, kemudian negatif ditulis dengan tanda minus tadi. Nah, tetapi meskipun demikian, saya juga menangkap makna lain bahwa masih ada manfaatnya juga untuk menulis plus 10 untuk positif 10 dan menulis 10 untuk negatif 10. Ini ketika digunakan untuk menilai orang lain, digunakan untuk menyikapi orang lain. Jadi kebaikan orang lain itu justru senantiasa kita ingat-ingat. Sedangkan kesalahan orang lain itu adalah senantiasa kemudian kita mudah melupakan, mudah memaafkan. Jadi bagi diri sendiri, positif 10 itu cukup ditulis 10, negatif 10 itu kita tulis min 10 untuk diri sendiri. Tetapi untuk orang lain, positif 10 kita tulis dengan plus 10, sedangkan negatif 10 untuk orang lain kita cukup menulis 10. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaknaan begini bermanfaat. Kita berharap senantiasa kemudian diberi anugerah untuk menjadi orang-orang yang sa'adah, orang-orang yang akan bahagia, dengan cara senantiasa suka mengingat-ingat kesalahan untuk melahirkan penyesalan dan kemudian melahirkan keinginan untuk bertobat, serta mudah dan tidak menyebut-nyebut kebaikan yang pernah kita lakukan, apalagi memamer-mamerkan kepada orang lain untuk mengharapkan pujian.
Apalagi kemudian kita mengharap pujian orang lain. Dalam kitab yang sama ini, dalam kitab Syarah Nasha'ibul Ibad ini juga disebutkan bahwa barang siapa yang kemudian suka memuji dirinya atas amal soleh yang telah dia kerjakan, maka sungguh-sungguh telah salah syukurnya dan kemudian batal amalnya kemudian gugur, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terhindar dari yang begini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.